Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, penulis kitab Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid wa qawlihi, dan firman Allah azza wa jalla, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan orang-orang pintar mereka, wa ruhbanahum, dan para ahli ibadah mereka, arbabam min dunillah, rab-rab selain Allah. Mereka menghalalkan untuk mereka perkara yang Allah haramkan, sehingga mereka menghalalkannya, dan mereka mengharamkan untuk mereka perkara yang Allah halalkan, sehingga mereka mengharamkannya. Mereka mensyariatkan untuk mereka syariat-syariat dan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan agama para rasul, sehingga mereka mengikuti orang-orang pintar mereka dan ahli-ahli ibadah mereka pada hal itu. Demikian juga mereka berlebih-lebihan terhadap guru-guru mereka dan ahli-ahli ibadah mereka. Mereka mengagungkan guru-guru mereka dan ahli-ahli ibadah mereka. Mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka berhala-berhala yang disembah selain Allah, yang ditujukan untuknya sembelihan-sembelihan doa dan permohonan pertolongan. Wal masih ibn maryam, mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sesembahan selain Allah, padahal keadaannya sesungguhnya mereka menyelisih dalam hal itu apa yang Allah perintahkan kepada mereka melalui lisan para rasulnya. Sebab mereka tidaklah umiru illa liya'budu ilahan wahida, mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada satu ilah, la ilaha illahu, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali dia. Karenanya mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuknya dan ketaatan hanya untuknya. Mereka mengkhususkan mencintai dan berdoa hanya kepadanya, tetapi mereka melemparkan perintah Allah dan menyekutukannya, padahal Allah tidak menurunkan hujjah terkait perbuatan mereka itu. Subhanah, maha suci Allah, maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari perkara yang mereka sekutukan.
yaitu maha suci, maha bersih, maha tinggi keagungan Allah dari perbuatan syirik mereka dan dari perbuatan mengada-ngada mereka. Karena mereka merendahkan Allah terkait perkara itu dan mensifatinya dengan perkara yang tidak layak dengan kemuliaan Allah. Allah yang maha tinggi pada sifat-sifatnya dan pada perbuatan-perbuatannya dari semua yang dinisbatkan kepadanya dari perkara yang bertentangan dengan kesempurnaannya yang dianggap suci. Asy-syarah penjelasan al-ahbaru humul ulama'u. Al-ahbar adalah orang-orang berilmu. Waruhban humul ubbad. Ar-ruhban adalah para ahli ibadah. Wa hadhihi al-ayatu qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim. Ayat ini betul-betul ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, wa dzalika annahu lamma jaa musliman. Demikian itu bahwasanya ketika Adi bin Hatim datang dalam keadaan beragama Islam, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqara'a alaihi hadhihi al-ayah. Lalu ayat ini dibacakan kepadanya. Qala, dia berkata, faqultu, lalu aku berkata, innahum lam ya'buduhum. Sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada orang-orang yang berilmu dan para ahli ibadah di antara mereka. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bala, tentu, innahum, tentu mereka tidak beribadah kepada mereka, tetapi mereka bala, tentu mereka beribadah kepada mereka. Innahum harramu alaihimul halal, karena mereka mengharamkan untuk mereka perkara yang halal. Wa halalu lahumul haram, dan menghalalkan untuk mereka perkara yang haram. Fattaba'uhum, lalu mereka mengikuti orang-orang yang berilmu dan para ahli ibadah terkait hal itu. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, maka itulah peribadahan mereka kepada mereka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu wa Abd bin Humaid wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani min turuq. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan dia menhasankannya Abd bin Humaid, Ibnu Abi Hatim, At-Tabrani dari beberapa jalur. Qala As-Suddi berkata, istansahur rijal, mereka meminta nasihat dari orang-orang. Wa nabadhu kitaballahi wara'a dhuhurihim, sementara mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan
orang-orang pintar mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah dan menjadikan Al-Masih bin Maryam sesembahan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada satu ilah, ilah yang maha satu. La ilaha illahu. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perkara yang mereka sekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Fa innal halala ma ahallahu Allah. Karena perkara yang halal adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah. Wal harama ma harramahu Allah. Perkara yang haram adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Wad dina ma syara'ahu Allah Ta'ala. Agama adalah agama yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Fa dhahara bihada. Maka menjadi jelas dengan hal ini. Annal ayata dallat ala anna man ata'a ghaira Allahi wa rasulihi wa a'rada 'anil akhdhi bil kitabi wa sunnati fi tahlili ma harrama Allah aw tahrimi ma ahallahu Allah wa ata'ahu fi ma'siyatillah wattaba'ahu fi ma lam ya'dhan bihi Allah faqad ittakhadahu rabban wa ma'budan wa ja'alahu lillahi syarikan. Sehingga menjadi jelas dengan hal ini bahwa ayat menunjukkan sesungguhnya barang siapa yang taat kepada selain Allah dan Rasulnya, dia berpaling dari mengambil Al-Quran dan As-Sunnah terkait menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan dia mentaati selain Allah dan Rasulnya itu dalam perkara bermaksiat kepada Allah, serta dia mengikutinya terkait perkara yang Allah tidak izinkan, maka sungguh dia menjadikannya sebagai Rabb dan sesembahan dan menjadikannya sebagai sekutu untuk Allah. Fa innal ilaha huwal ma'bud wa dzalika yunafi at-tauhid. Dan hal itu bertentangan dengan tauhid, alladhi huwa dinullahi alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlasi la ilaha illallah. Yang mana tauhid adalah agama Allah yang ditunjukkan oleh perkataan ikhlas, yaitu perkataan la ilaha illallah, perkataan tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Fa innal ilaha huwal ma'bud. Karena ilah artinya adalah yang diibadahi. وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا. Sungguh Allah menamai Ta'ala ketaatan kepada mereka sebagai peribadahan kepada mereka dan menyebut mereka sebagai Rabb-Rabb, sebagai sesembahan-sesembahan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أي شُرَكَاءَ لِلَّهِ Ta'ala. Allah tidak memerintahkan kalian menjadikan malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai Rabb-Rabb, yaitu sebagai sekutu-sekutu untuk Allah fil ibadah, terkait ibadah. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun.
Apakah Allah memerintahkan kalian melakukan kekafiran setelah kalian beragama Islam? Surat Ali Imran ayat 80. Wahada huwa syirik, inilah perbuatan syirik. Fakullu ma'budin Rabb, sehingga semua yang diibadahi adalah Rabb. Wa kullu muta'in wa muttaba'in ala ghairi ma syara'ahu Allah ta'ala wa rasuluhu faqad ittakhadahu al-muti'u al-muttabi'u rabban wa ma'buda. Dan semua yang ditaati dan diikuti pada perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sungguh yang ditaati dan diikuti itu oleh orang yang mentaatinya dan yang mengikutinya dijadikannya sebagai Rabb dan sesembahan. Kama qala ta'ala fi ayatil an'am, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada ayat di surat Al-An'am, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian betul-betul pelaku kesyirikan. Surat Al-An'am ayat 121. Wa hadha huwa wajhu mutabaqatil ayati litarjamah. Inilah sisi kesesuaian ayat dengan judul. Wa yushbihu hadhihi al-ayatu fil ma'na, dan menyamai ayat ini pada maknanya. Wa yushbihu hadhihi al-ayata fil ma'na qaulullah ta'ala. Firman Allah Ta'ala menyamai makna ini terkait maknanya, yaitu firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Surat Asy-Syura ayat 21. Wallahu a'lam. Qala Syekhul Islam berkata fi ma'na qawlihi, terkait makna firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang pintar mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Rabb-Rabb selain Allah. Wa ha'ula'il ladzina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu ata'uuhum fi tahlili ma harrama Allah wa tahrimi ma ahalla Allah yakununa ala wajhain. Orang-orang yang menjadikan orang-orang pintar mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai Rabb-Rabb, sebagai sesembahan, di mana mereka mentaati orang-orang pintar dan ahli ibadah itu terkait menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ada dua macam. Ahaduhuma, pertama, an ya'lamu annahum baddalu dinallah. Mereka mengetahui bahwa orang-orang pintar dan para ahli ibadah itu merubah agama Allah. Fayattabi'unahum ala hadha at-tabdil. Lalu mereka mengikuti perubahan yang dibikin oleh mereka ini. Faya'taqiduna tahlila ma harramallahu wa tahrima ma ahallallah ittiba'an li ru'asaihim. Sehingga mereka meyakini penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan karena mengikuti kepala-kepala mereka, ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rasul. Padahal mereka mengetahui bahwa yang mereka ikuti itu menyelisih agama para rasul. Fahada kufrun, maka ini adalah kekafiran. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasulahu syirkan. Allah menjadikannya dan Rasulnya menjadikannya sebagai perbuatan syirik.
wa illam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum, walaupun mereka tidak salat untuk mereka dan tidak bersujud untuk mereka. Fakana man ittaba'a ghairahu fi khilafid dini ma'a ilmihi annahu khilafun lid-dini wa'taqada ma qalahu dhalika duna ma qalahu Allah wa rasuluhu musyrikan mithla haula. Sehingga barang siapa yang mengikuti selain Allah dalam perkara yang bertentangan dengan agama, padahal dia mengetahui perkara itu bertentangan dengan agama, dan dia meyakini apa yang dikatakan oleh selain Allah itu tanpa memperdulikan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulnya, maka orang ini melakukan perbuatan kesyirikan. Al-thani, yang kedua, an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil harami wa tahlilil halali thabitan. Keyakinan mereka dan keimanan mereka terkait pengharaman yang diharamkan dan penghalalan yang dihalalkan tetap adanya. Artinya mereka meyakini yang halal halal, yang haram haram. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah, tetapi mereka mentaati orang-orang pintar dan ahli ibadah mereka di dalam bermaksiat kepada Allah. Kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asin. Sebagaimana orang muslim melakukan apa yang dia lakukan, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang dia yakini bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Fahaula'i lahum hukmu amthalihim min ahli dzunub. Maka mereka ini dihukumi dengan orang-orang yang semisal dengan mereka dari para pelaku dosa. Kama qad thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tetap adanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang baik. Thumma dhalikal muharrimu lil halali wal muhallilu lil harami in kana mujtahidan qasduhu ittiba' ar-rasuli lakin khafiya 'alayhi al-haqqu fi nafsi al-amri wa qad ittaqa Allah ma istata'a fahadha la yu'akhidhuhu Allah bi khata'ihi bal yuthibuhu 'ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbah. Kemudian orang yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram, apabila dia seorang mujtahid, tujuannya mengikuti Rasul, tetapi kebenaran samar baginya pada waktu yang sama, dan dia betul-betul bertakwa kepada Allah sebisanya, maka orang ini tidak dihukum oleh Allah karena kesalahannya. Bahkan Allah memberikan ganjaran kepadanya karena ijtihadnya, yang mana dia taat kepada Rabbnya dengannya. Walakin man 'alima anna hadha akhta'a fima jaa'a bihi ar-rasul thumma ittaba'ahu 'ala khata'ihi وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. Tetapi barang siapa yang mengetahui bahwasanya yang diikuti ini menyalahi apa yang dibawa oleh Rasul, kemudian dia mengikutinya pada kesalahannya dan dia menyimpang dari sabda Rasul, maka orang ini memiliki bagian dari kesyirikan
yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. La siyama in ittaba'a fi dzalika hawahu wa nasarahu bil yadi wal lisan. Apalagi kalau dia mengikuti hal itu hawa nafsunya dan menolongnya, memenangkannya dengan tangan dan lisannya. Ma'ilmihi bi annahu mukhalifun lirrasul. Padahal dia tahu bahwa yang dia ikuti menyelisih Rasul, fahadha syirkun yastahiqqu sahibuhul 'uqubata 'alaih. Maka ini adalah perbuatan syirik yang mana pelakunya berhak untuk dihukum karenanya. Walihada ittafaqal ulama'u ala annahu idza 'urrifa al-haqqa la yajuzu taqlidu ahadin fi khilafih. Oleh karena inilah para ulama sepakat bahwasanya apabila kebenaran telah dijelaskan, diberitahukan kepadanya, maka dia tidak boleh taklid kepada seorang pun dalam perkara yang bertentangan dengannya. Wa innama tanaza'u fi jawazi taqlidi lil qadiri 'ala al-istidlal. Mereka hanya berselisih terkait bolehnya taklid untuk orang yang bisa berdalil. Wa in kana 'ajizan 'an idharil haqqi alladhi ya'lamuhu, kalau dia tidak mampu menampakkan kebenaran yang dia ketahui, fahadha yakunu kaman 'arafa anna dinal islami haqqun wa huwa bainan nasara. Maka orang ini seperti orang yang mengetahui bahwa agama Islam adalah yang benar, sementara dia berada di tengah-tengah orang-orang yang beragama Nasrani. Fa idza fa'ala ma yaqdiru 'alaihi minal haqq, kalau dia melakukan apa yang dia mampu lakukan yaitu kebenaran, la yu'akhadhu bima 'ajjaza anhu, dia tidak akan dihukum karena apa yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Wa haula'i kan Najasyi wa ghairihi, mereka ini seperti An-Najasyi dan selainnya. Waqad anzalallahu fi haula'il ayati min kitabih, Allah menurunkan terkait orang-orang ini ayat-ayat dari kitabnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Sesungguhnya di antara ahlil kitab ada orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Surat Ali Imran ayat 99. Wa qawlihi, seperti firman Allah, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu melihat mata-mata mereka bercucuran. Kamu melihat mereka menangis karena mereka mengetahui kebenaran. Surat Al-Maidah ayat 83. Wa qawlihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Musa ada orang-orang yang memberikan petunjuk dengan kebenaran dan mereka berbuat adil dengannya. Surat Al-A'raf ayat 159. Wa amma in kana al-muttabi'u lil mujtahidi 'ajizan 'an ma'rifatil haqqi 'ala tafsil. Adapun orang yang mengikuti seorang mujtahid sementara dia tidak mampu mengetahui kebenaran secara terperinci, waqad fa'ala ma qadira 'alaihi mithluh, sedangkan dia telah melakukan apa yang bisa dia lakukan, yang bisa dilakukan oleh orang yang sepertinya, minal ijtihadi fit taqlid, yaitu berijtihad di dalam taklid. Fahadha la yu'akhadhu in akhta, maka orang ini tidak akan dihukum apabila
melakukan kesalahan, kama fil qiblah, sebagaimana terjadi pada kiblat. Wa amma in qallada syakhsan duna nadhirihi bimujarradi hawah, adapun jika dia mengikuti atau taklid kepada orang yang lebih rendah dari dirinya karena sekedar hawa nafsunya, wa nasarahu biyadihi wa lisanihi min ghairi ilmin anna ma'ahu al-haq, dia menolongnya dengan tangannya dan lisannya dengan tanpa ilmu bahwasanya bersama dengannya kebenaran, fahadha min ahlil jahiliyah, maka orang ini termasuk pelaku jahiliyah. Wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun amaluhu salihah, kalau yang dia ikuti benar maka amalannya bukan amalan yang saleh. Wa in kana matbu'uhu mukhti'a kana athima, kalau yang dia ikuti salah maka dia berdosa. Kaman qala fil Qur'ani bi ra'yih, sebagaimana orang yang berkata terkait Al-Qur'an dengan pendapatnya, fa in asaba faqad akhta, kalau dia benar maka dia telah salah, wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar, kalau dia salah maka dia akan menempati neraka. Wa haula'i min jinsi mani'iz zakati alladhi taqaddama fihi al-wa'id, mereka ini sejenis dengan orang yang tidak mau membayar zakat yang ancaman telah berlalu tentangnya. Wa min jinsi 'abdid dinari wad dirhami wal qatifati wal khamisah, dan sejenis dengan penghamba dinar, penghamba dirham, penghamba baju qatifah dan khamisah. Fa inna dhalika lamma ahabba al-mala mana'ahu min ibadatillahi wa ta'atihi wa sara 'abdan lahu, karena sesungguhnya hal itu dikarenakan dia mencintai harta, cintanya terhadap harta menghalanginya beribadah kepada Allah dan taat kepadanya, dan dia menjadi hamba hartanya. Wa kadzalika haula, demikian juga mereka ini, fayakunu fihim syirkun asghar, sehingga terdapat pada mereka syirik kecil, walahum minal wa'idi bihasbi dzalik, dan mereka mendapatkan ancaman sesuai dengan hal itu. Wa fil hadis, dan terdapat pada hadis, inna yasirar riya'i syirik, sesungguhnya riya yang paling ringan adalah kesyirikan. Wa hadha mabsutun 'inda an-nusus allati fiha itlaqul kufri wasyirki 'ala katsirin min adz-dzunub, dan ini dijelaskan dengan panjang lebar pada nas-nas yang terdapat padanya pemutlakan kekafiran dan kesyirikan terhadap kebanyakan dari dosa-dosa. Selesai perkataan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Qala Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah fi ma'na qaulillahi ta'ala, Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah ta'ala berkata terkait makna firman Allah ta'ala, wa taj'aluna lahu andada, kalian membikin saingan-saingan untuknya. Surat Fussilat ayat 9, ay wa taj'aluna liman khalaqa dzalikal andada wa humul akiffa'a minar rijali tuti'unahum fi ma'asillah, yaitu kamu menjadikan untuk yang menciptakan hal itu saingan-saingan, yaitu sekutu-sekutu dari orang-orang yang kalian mentaati mereka dalam perkara bermaksiat, melakukan kemaksiatan terhadap Allah. Intaha, selesai perkataan Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, qultu, saya katakan, kama huwal waqi'u min kathirin min ubbadil qubur, sebagaimana hal itu terjadi pada kebanyakan dari para penyembah kuburan. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.